Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, tolong mejanya dirapikan dulu anak-anak. Itu ada sampah di dekat meja Ayu, tolong diambil dulu. Sudah semua. Apa kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Tadi anak-anak jam pelajaran pertamanya jam apa? Matematika. Waduh, pantesan ini sudah lemas semua. Ayo kita ice breaking dulu, kita tepuk semangat, oke? Oke. 1, 2, 3, tepuk semangat. 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 Oke. Ibu absen dulu ya. Siapa yang nggak masuk hari ini? Alek, Bu. Alek kenapa nggak masuk? Sakit, Bu. Sakit. Semoga Alek cepat sembuh ya. Amin. Oke. Ada lagi yang nggak masuk? Masuk semua, Bu. Oke. Semua. Baik. Apakah anak-anak masih ingat pelajaran minggu kemarin? Masih, Bu. Pelajaran apa? Kita membahas tentang apa? Halal dan haram. Apa itu makanan halal? Makanan yang bisa dimakan. Kalau haram? Makanan yang tidak bisa dimakan. Contohnya? Contoh makanan halal: ayam, kambing, sapi, kerbau. Boleh. Kalau yang haram? Contohnya B2, anjing, monyet, dan masih banyak lagi. Oke. Benar semua itu anak-anak? Benar, Bu. Oke lagi ya, apa itu makanan halal dan haram? Halal makanan yang bisa dimakan. Halal? Haram makanan yang tidak bisa dimakan. Oke. Anak-anak ibu masih pada ingat semua ya? Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang puasa. Di sini anak-anak adakah yang sudah berpuasa? Sudah, Bu. Sudah seharian full atau masih setengah hari? Masih setengah hari. Tidak apa-apa, namanya kalian masih belajar ya. Jadi kalian tahun yang akan datang kalian boleh belajar lagi puasanya seharian full. Karena itu pahalanya sangat luar biasa. Apalagi kalau kalian juga sholat tarawih di malam harinya. Oke. Jadi, anak-anak ibu, puasa itu berartinya menahan. Menahan itu maksudnya menahan untuk makan, menahan untuk tidak marah-marah, menahan untuk minum, menahan dari semua hal yang membatalkan puasa. Jadi anak-anak, puasa itu dari terbitnya fajar matahari sampai terbenamnya matahari. Anak-anak harus menahan itu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya. Tidak boleh minum, tidak boleh makan, tidak boleh marah-marah, tidak boleh tidur seharian. Kalian harus banyak-banyak melakukan kegiatan yang hal positif seperti mengaji, sholat di masjid. Jadi puasa itu wajib ya anak-anak, seperti yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Bisa dilihat gambarnya anak-anak? Bisa, Bu. Dibacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kita sebagai umat muslim itu harus berpuasa ya anak-anak, karena itu sudah ditentukan oleh Allah dan sudah diwajibkan oleh Allah.
Adapun syarat-syarat puasa yaitu syarat-syaratnya harus balik, Islam, berakal dan mampu. Maksudnya di sini berakal itu yang bagaimana anak-anak? Masih waras. Ya, masih waras dan masih tidak gila, tidak dalam keadaan mabuk. Yang kedua yaitu balik. Balik yang maksudnya itu kita sudah kalau perempuan sudah menstruasi. Yang ketiga yaitu Islam, itu sudah pasti kalau kita beragama Islam kita harus berpuasa. Dan juga mampu dalam artian kita mampu bisa untuk makan kita hari ini, untuk makan kita besok, kita itu ada. Nah, adapun syarat-syarat yang kedua yaitu syarat sah puasa, yaitu beragama Islam, pastinya beragama Islam. Yang kedua, tamyiz atau orang yang dapat membedakan antara yang baik dan tidak baik. Maksudnya anak-anak ibu sekalian, kita kalau berpuasa itu kita tahu, oh ini tidak boleh dilakukan, oh mokel tidak boleh, oh kalau mau sholat zuhur boleh dilakukan ke masjid gitu. Kalau yang tidak boleh dilakukan sama yang boleh dilakukan kita sudah tahu, kita sudah mengerti. Suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Misalnya kalian itu sudah dewasa nanti, kalian sudah halangan, kalian tidak boleh berpuasa, itu tidak boleh, sholat aja tidak boleh. Selanjutnya yaitu rukun puasa. Rukun puasa ada dua, yaitu niat dan menahan diri. Niat di sini maksudnya kita ketika kita sahur kita membaca niatkan dalam hati kita itu mau berpuasa karena Allah Ta'ala. Yaitu yang kedua menahan diri, seperti yang ibu jelaskan tadi ya, kita menahan diri dari lapar, dari tidak marah-marah, tidak mengejek teman, tidak berkata kasar. Kita harus menahan diri agar tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Nah, yang selanjutnya hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama yaitu makan dan minum dengan sengaja. Misalnya kalian, aku puasa nih tapi lapar banget, mau makan, itu sengaja kan? Kalau bahasa kita itu mokel. Itu tidak boleh ya anak-anak, itu sudah membatalkan puasa. Jika kalian misalnya begini, di lemari itu kalian melihat ada makanan tapi kalian tidak sengaja, kalian lupa kalau kalian lagi puasa, itu tidak apa-apa, tidak membatalkan puasa. Kalian boleh melanjutkan puasa tapi itu tidak membatalkan. Yang selanjutnya muntah dengan sengaja. Maksudnya gini ya anak-anak, ada kan katanya dipaksakan, itu tidak boleh, sangat tidak boleh. Misalnya tapi kalian kalau berpergian jauh atau misalnya kalian emang sakit, kalian muntah, itu boleh, masih boleh lanjut untuk berpuasa. Nah, yang ketiga haid dan nifas. Jadi kalian memang tidak boleh, seperti yang ibu jelaskan tadi, kalian tidak boleh berpuasa kalau sedang haid atau nifas. Memang tidak boleh berpuasa, itu sudah membatalkan. Tapi kalian walaupun tidak puasa, kalian harus mengganti puasanya itu setelah Ramadan berakhir. Yang keempat yaitu gila dan hilang akal. Anak-anak, emang gila dan hilang akal itu tidak boleh berpuasa. Nah, yang terakhir, hikmah berpuasa. Puasa juga bisa menahan kita atau melatih kita. Untuk yang kalian ini kan masih kecil tuh, bisa melatih kesabaran, bisa melatih mental, bisa meningkatkan keimanan kalian. Kalian bisa mengaji di malam hari, tarawih, bisa sholat tepat waktu, pergi. Hikmah dari puasa juga untuk membersihkan badan dari sisa-sisa makanan. Puasa juga baik bagi penderita obesitas atau kegemukan. Ternyata puasa itu dapat menyehatkan tubuh kita. Jika kita sudah terlalu overload badannya, kita bisa berpuasa, kita bisa menyehatkan badan kita, membersihkan tubuh kita dari sisa-sisa makanan yang kotor. Oke, itulah materi kita tadi. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak? Yakin? Yakin.
Jadi Ibu yang bertanya kepada kalian ya. Jadi syarat-syarat orang berpuasa itu apa saja yang Ibu jelaskan tadi? Islam, balik, berakal. Sudah Bu, itu saja. Nah, pintar sekali. Benar ya. Jadi kita syarat-syarat berpuasa itu Islam, berakal, balik, mampu. Nah, itu saja. Anak-anak sudah paham. Ibu akan kasih tugas ya untuk PR-nya. Ya Bu. Iya, oke. Silakan buka LKS-nya halaman 15. Di situ ada aktivitas 3. Ya Bu. Silakan kalian kerjakan di rumah ya anak-anak. Ya Bu. Oke, itulah materi kita hari ini. Semoga anak-anak paham dan bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari. Ibu akhiri dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketemu minggu depan lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya anak-anak. Ya Bu. Ibu duluan ya anak-anak. Ya Bu.